Kritik pedas untuk Timo Werner dan Kai Havertz. Sebuah kritikan diberikan Tony Cascarino kepada Timo Werner dan Kai Havertz. Ia menilai kedua pemain Jerman tersebut seperti tidak ada gunanya saat pertandingan melawan Everton. Pada akhir pekan kemarin, Chelsea bertandang ke Goodison Park. Mereka kalah melawan Everton 1-0 di pertandingan pekan ke-12 IPL. Cascarino menilai kekalahan Chelsea tersebut disebabkan karena dua pemain mereka, Werner dan Havertz, tidak bermain dengan baik di laga ini. Timo Werner sedang mengalami situasi yang sulit, ujar Cascarino kepada Talksport. Werner belum mencetak gol di 6 pertandingan terakhirnya. Pada pertandingan melawan Rennes, saya rasa ia bermain dengan sangat buruk. Dia pemain yang sangat cepat dan juga memiliki rekor gol yang bagus. Saya mengira ia bisa mendapatkan catatan gol yang bagus di Chelsea. Namun nyatanya ia mengalami kesulitan di laga melawan Everton. Pada kesempatan ini, Cascarino juga mengkritik performa Kai Havertz. Ia menilai Havertz dan Werner membuat Chelsea seakan bermain dengan 9 pemain melawan Everton. Kai Havertz juga bermain dengan sangat buruk, padahal dia pemain yang sangat bertalenta. Saya merasa Chelsea bermain dengan 9 pemain di pertandingan tersebut. Havertz dan Werner tidak menghadirkan perbedaan, dan Giroud tidak mendapatkan servis yang baik, pungkasnya. Bekuk Chelsea jadi bukti kejeniusan Carlo Ancelotti. Sebuah sanjungan diberikan Tony Cascarino kepada Carlo Ancelotti. Ia menilai manajer Everton tersebut masih jadi manajer top Eropa setelah timnya mengalahkan Chelsea di akhir pekan kemarin. Meski tidak begitu diunggulkan, Everton sukses membuat kejutan di laga tersebut. The Toffees membekuk tim tamu dengan skor 1-0 berkat penalti dari Gylfi Sigurdsson. Cascarino menilai kemenangan Everton ini tidak terlepas dari kecerdikan sang manajer Carlo Ancelotti. Everton berhasil mengatasi pertandingan ini dengan sangat brilian, ujar Cascarino kepada Talksport. Cascarino menilai kemenangan Everton tersebut menunjukkan bahwa Ancelotti memiliki pengalaman segudang yang tidak bisa disepelekan. Carlo Ancelotti sekali lagi menunjukkan kepada kita semua pengalamannya dalam menangani sebuah tim. Lanjutnya, Alan dan Doucoure bermain dengan sangat baik. Mereka berhasil mengorganisir pemain Everton dengan baik dan mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa. Salah satu kunci kemenangan Everton menurut hemat Cascarino adalah keberhasilan mereka mematikan pergerakan lini serang Chelsea. Chelsea sebenarnya tampil berbahaya di laga ini. Mereka menunjukkan kemampuan mereka saat menyerang, tutup Cascarino. Chelsea akan bertekad meraih kemenangan di pertandingan berikutnya. The Blues menargetkan kemenangan saat berhadapan dengan Wolverhampton di tengah pekan nanti. Atletico Madrid versus Chelsea head-to-head seimbang. Salah satu duel seru di babak 16 besar Liga Champions mempertemukan Atletico Madrid versus Chelsea. Head-to-head dua tim berakhir berimbang. Di markas UEFA di Nyon, Swiss pada Senin 14 Desember 2020 sore waktu Indonesia bagian Barat, undian Liga Champions babak 16 besar digelar. Pada pengambilan pertama, hasilnya Borussia Mönchengladbach versus Manchester City. Sementara itu, Lazio dihadapkan pada Bayern Munich. Berturut-turut setelah itu ada Atletico Madrid versus Chelsea, RB Leipzig versus Liverpool, FC Porto versus Juventus. Pertandingan babak 16 besar akan dimulai pada 16 Februari 2021. Leg kedua per-8 final Liga Champions musim ini akan tuntas pada 17 Maret 2021. Atletico Madrid versus Chelsea bakal menjadi duel yang tidak boleh dilewatkan. Apalagi keduanya juga punya pemain baru yang memberikan warna berbeda. Di kubu Atletico Madrid ada Luis Suarez yang belum habis. Sedangkan di tim Chelsea punya segudang pemain baru dan masih muda yang begitu bertenaga seperti Timo Werner. Dirangkum dari berbagai sumber, head-to-head kedua tim ternyata seimbang. Jumlah kemenangan dan serinya sama. Dari 7 pertemuan terakhir, Atletico Madrid menang 2 kali, Chelsea menang 2 kali, dan 3 kali duelnya berlangsung seri.
Laga paling prestisius adalah di tahun 2012 pada ajang Piala Super Eropa. Kala itu Atletico Madrid statusnya sebagai kampiun Liga Eropa dan Chelsea sebagai kampiun Liga Champions. Maka duel Atletico Madrid versus Chelsea bakal berlangsung seru. Bisakah Diego Simeone menambahkan catatan manis kemenangan atas Chelsea atau Frank Lampard bisa membawa Chelsea melangkah lebih jauh di Liga Champions? Kai Havertz belum optimal di Chelsea, Frank Lampard masih sabar. Kai Havertz menjadi pembelian termahal Chelsea pada bursa transfer musim panas 2020. Demi mendapatkan jasa Kai Havertz, Chelsea rela merogoh kocek hingga 79 juta euro atau sekitar 1,34 triliun rupiah. Sejak bermain di tim utama Bayer Leverkusen mulai 2016 hingga pertengahan 2020, tercatat Havertz sukses mengumpulkan 46 gol dan 31 assist dari 150 penampilan di semua ajang kompetitif. Namun kenyataannya justru berkata lain lantaran dari 10 laga yang telah dimainkan Havertz di Liga Inggris, dirinya baru mendulang 1 gol dan 2 assist. Minimnya kontribusi Havertz dinilai karena proses adaptasinya yang berjalan lambat di Inggris. Meski demikian, Frank Lampard mengaku masih sabar. Di zaman modern ini akan ada kritik untuk setiap pemain di setiap klub yang kalah dalam satu pertandingan, kata Lampard dikutip dari BBC. Kami harus bersabar dengan Havertz karena dia adalah talenta berkualitas tinggi yang datang ke liga ini. Dia bisa bermain di posisi manapun di 3 titik penyerangan. Dan dia telah bermain ke sisi kanan. Dia bisa bermain di posisi manapun di 3 titik penyerangan. Dan dia telah bermain di sisi kanan berkali-kali sebelum dia bermain untuk Chelsea. Orang-orang yang ingin langsung mengkritik harus menunggu dan memberi waktu kepada pemain muda. Saya tahu Kai Havertz akan menjadi pemain apa, tutup Lampard. Kali pertama sejak 2015, Cech berpeluang kembali berseragam Chelsea. Peter Cech bisa kembali merumput berseragam Chelsea untuk kali pertama sejak 2015 dikarenakan adanya krisis dalam tim akademi klub asal London tersebut. Kesempatan tampil bagi Cech mengawal gawang Chelsea mungkin terjadi dalam kompetisi tim cadangan klub kasta teratas Liga Inggris Premier League pada Senin 14 Desember 2020 waktu setempat. Skuad kelompok U23 Chelsea dijadwalkan bertemu tim Tottenham Hotspur U23 dalam pentas Premier League 2 di Stadion Kings Meadow, London. Cech saat ini menjadi bagian dari staf manajemen Chelsea seusai pensiun dan terlibat dalam proses mendatangkan penjaga gawang tim inti Edouard Mendy dari Rennes pada bursa transfer lalu. Pelatih Chelsea Frank Lampard sendiri mendaftarkan nama Cech dalam jajaran 25 pemain senior Chelsea untuk ajang kompetisi teratas Premier League dan Liga Champions. Selain itu, Cech juga sudah terlibat dalam sesi latihan tim utama bersama jajaran penjaga gawang Chelsea lainnya yakni Mendy, Ziegler, Kepa Arrizabalaga, dan Willy Caballero. Cech kali terakhir membela Chelsea dalam pertandingan Premier League menghadapi Sunderland dengan skor akhir 3-1 dalam laga di Stadion Stamford Bridge pada Mei 2015.